tidak menyala, tidak berkedip seperti ini ya. Nah, ini sudah berkedip seperti ini. Jadi kemungkinan besar untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nadine Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Kali ini saya ada sebuah kiriman dari teman ya, power supply TV LED LG dengan tipenya yaitu 42LN ya, 42LN 500 ya. Jadi katanya ini kalau dicolokkan ke listrik MCB-nya selalu jeglek ya, alias ngesot, selalu bikin jeglek MCB. Nah, ini di bawah mainboard. Berikut power supply-nya aja ya. Untuk unitnya katanya tidak dibawa. Oke, mungkin langkah awal saya akan melakukan pengukuran pada pushnya ya, putus enggak ya push. Ini saya buka dulu untuk mainboardnya, saya buka dulu. Oke, mainboardnya jangan dipasang dulu, takut terjadi sesuatu di power supply. Jadi mainboardnya kita lepas saja. Oke, kita lanjut. Mungkin terutama kita ukur ini dulu ya, posisi di dioda tak apa. Kita ukur untuk push. Nah, di sini pushnya ternyata tidak putus. Kemudian kita ukur tahanan pada elko besar ya di sini. Min plus. Ini min plus sepertinya terukurnya kita bolak-balik ya. Di elko 450 volt ini tahanannya sangat kecil dan diukur bolak-balik dia jalan. Nah, ini MOSFET finalnya ya. Ini pernah disolder ulang sepertinya. Pernah disolder ulang atau pernah diganti, saya kurang tahu. Mungkin pernah diganti tapi nge-short lagi. Ya, ini antara gate dan source-nya, gate dan drain ya. Gate dan drainnya ini terukur bolak-balik short. Mungkin selanjutnya akan saya buka dulu untuk ini ya, MOSFET ini ya. Ini akan saya buka dulu. Mungkin ini penyebab short, MOSFET-nya jebol. Oke, saya buka dulu untuk MOSFET-nya. Nah, ini dia MOSFET-nya sudah saya buka. Ini serinya berapa ya? Sepertinya udah bukan aslinya. Nah, ini dia untuk MOSFET-nya yaitu seri MDF ya. Kurang jelas. MDF 11R 11N65B ya. MDF 11N 11 ampere ini. Coba kita ukur dulu. Kita ukur dulu MOSFET-nya. Nah, antara gate dan source dan drain ya. Nah, antara gate dan drain memang ini short ya untuk MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya rusak ya, satu. Kemudian ini IC drivernya ya. IC drivernya. Ini untuk IC drivernya yaitu seri SC1S ya.
SC1S311 ya. Ini sepertinya masih asli ya, belum pernah dibuka ya. SCIS311. Oke, sekarang saya akan mencoba menyalakan tanpa MOSFET ya. Nah, ini sudah tidak terukur short ya di elko besarnya, karena tadi yang short itu ada pada ini MOSFET-nya. Apakah untuk drivernya ikut kena? Kita jangan terburu-buru untuk mengganti MOSFET finalnya ya. Nanti kalau IC drivernya memang rusak, biarpun kita ganti kembali ini MOSFET yang short, dia akan kembali nge-short kembali ya. Jadi lebih baik kita periksa keseluruhan IC drivernya di sini untuk ke gate-nya ada atau tidak ya. Lanjut periksa lagi. Kita lanjutkan perbaikan power supply TV LED LG ya, 42LN. Ini tadi ditemukan MOSFET yang short ya, MOSFET 11N 11 ampere. Untuk sementara tadi saya periksa yang lain, kondisinya masih bagus ya. Dan untuk IC drivernya, IC PWM-nya belum dipastikan bagus. Jadi untuk mengetahui IC PWM ini masih bagus atau tidak, kita bisa mencobanya. Kita nyalakan dulu power supply-nya ini tanpa menggunakan MOSFET finalnya ya. Oke, saya nyalakan dulu, nanti akan saya ukur pada pin tegangan gate-nya ya. Nah, ini sudah saya nyalakan. Kita bisa posisikan tester ini pada posisi DC pole ya. DC pole kita ukur dulu untuk 330 voltnya, ini di elko besar apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada 319 volt. Kemudian kita posisikan tester, bisa dipakai DC ya kalau ukur ini. Untuk IC PWM yang menggunakan IC ini, driver PWM-nya, kalau menggunakan IC kita bisa menggunakan AC ataupun DC. Untuk probe hitam kita taruh di source atau ground ya. Untuk probe merah coba kita taruh di pin gate. Kalau IC-nya bagus biasanya ada denyutan tegangan ya. Nah, seperti itu, ada denyut-denyut ya. Nah, ada denyutan, bisa terlihat. Bisa juga dengan di sini ya, posisi di AC ya. Di AC meter juga mungkin bisa. Nah, kita simpan seperti ini sama. Nah, ini kalau di AC pole bisa terlihat lebih jelas ya. Ada denyutan antara dua pole ya. Tuh, dua pole. Nah, berdenyut begitu, ada tegangan di antara pin gate dan groundnya. Dan kemudian biasanya di elko kecilnya, testernya di elko kecil ini, untuk PCC-nya di elko yang kecil, elko 50 volt biasanya. Di sini biasanya ada tegangan 12 volt ya. Nah, ini ada tegangan antara 11 sampai 14 volt ya, berdenyut ya. Nah, probe-nya mati Nah, kita ulang lagi. Di elko kecil ini biasanya ada tegangan ya. Nah, antara 10 volt sampai 14 volt dia berdenyut, tidak masalah ya. Jadi kalau di elko kecil ini tidak ada tegangan, biasanya ada kerusakan pada IC PWM-nya short ya. Bisa jadi IC PWM-nya short. Jadi tegangan untuk suplainya ke sini di elko ini, di elko filternya dia akan drop. Selain pakai tester, kita bisa mengetahui untuk gate drive-nya ini bisa bagus atau enggak. Bisa dengan menggunakan ini ya, lampu LED 1,5 volt. Caranya yaitu, saya matikan dulu power supply-nya. Dan kita buang dulu tegangannya ya. Tegangan 300 voltnya kita buang dulu, karena ini menyimpan pastinya. Menyimpan di elko besar ya, karena power supply-nya belum bekerja. Oke, saya pakai colokan solder untuk membuang tegangan.
Oke, kita pastikan di elko besar ini sudah tidak ada tegangan lagi biar tidak merusak yang lain. Nah, ini udah habis tegangannya, tinggal 4 volt. Nah, caranya yaitu kita bisa mengetahui IC driver ini masih bagus atau tidak ya, dengan memasang lampu LED ini, lampu LED kecil ini. Yaitu pin katodanya kita pasang ke gate ya. Kita pasang pin katodanya ke gate. Oke, kita solder dulu aja biar rapi. Dan untuk anodanya ke sos atau ground ya, ke pin ground bekas MOSFET ya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk pemasangan lampu LED indikator. Untuk mengetahui IC PWM nya masih bagus atau tidak, kita pasang pin katodanya ke pin gate ya, ke pin gate bekas MOSFET. Dan untuk anodanya kita pasang ke ground, anoda atau groundnya kita pasang ke pin sos bekas MOSFET atau ground ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita nyalakan, apakah lampunya berkedip-kedip menyala atau tidak. Kalau tidak menyala berarti IC nya rusak ya. Nah, seperti ini sudah saya nyalakan. Jadi kalau IC drivernya ini, IC PWM nya rusak, biasanya untuk lampu indikatornya tidak menyala, tidak berkedip seperti ini ya. Nah, ini sudah berkedip seperti ini. Jadi kemungkinan besar untuk IC drivernya ini tidak mengalami kerusakan. Dan akan saya coba langsung untuk memasang MOSFET finalnya yang tadi rusak ini dengan serinya yaitu MDF 11N65 ya. Oke, bisa ganti dengan model lain ya, asal jangan di bawah 11N atau 11 ampere ya. Ini bermain di tegangan 11 ampere 65 volt ya, 65 watt. Nah, ini kebetulan saya ada ya yang sama persis, cabutan sebenarnya, cuman masih kondisinya masih oke ya. Jadi untuk tes MOSFET kita posisikan pada dioda ya, pada probe-nya. Untuk pin merah ke gate, hitam ke ground. Nah, dia akan menunjuk nilai sekitar 459 ohm. Kemudian kita balik. Nah, di sini tidak menunjuk nilai, berarti ini kondisinya untuk MOSFET ini masih oke ya, masih bagus. Oke, kita coba pasang ya MOSFET-nya. Tegangannya udah habis. Nah, ini tegangannya masih ada sekitar 30 volt. Nah, saya buang lagi tegangannya yang di elko-nya. Oke. Kemudian kita lepas dulu untuk lampu tadi yang buat ngetes IC driver atau tegangan gate-nya ya. Ya, jangan lupa untuk memeriksa juga bagian yang lain, padback ya. Padback di sini ada opto ya. Padbacknya jangan lupa diperiksa juga. Di sini ada TL31, kemudian di sini di out sekunder diodanya ya, kita periksa. Sini jangan ada yang short. Kalau yang short nanti terjadi beban, dikhawatirkan nanti MOSFET yang kita pasang ini akan rusak kembali. Oke, ini saya pasang dulu untuk MOSFET-nya. Karena tadi saya asumsikan untuk IC drivernya tidak rusak ya. Saya akan langsung memasang saja untuk MOSFET menggantinya ini. Ini berhubung cabutan, ini kakinya agak kotor ya, masih banyak bekas timah. Oke, udah bersih, kita pasang. Kita pasang dulu untuk MOSFET finalnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa.
tidak memakan MOSFET lagi. Kita bawa dulu ya ke heatsink. Kalau ada grease pasta, dikasih pasta juga ya, biar pembuangan panasnya lebih cepat terbuang, lebih awet nanti ke komponen MOSFET-nya. Oke, saya solder dulu untuk kaki MOSFET-nya. Oke, tinggal kita coba ya, kita tunggu dingin dulu. Oke, mari kita coba nyalakan, mudah-mudahan tidak bledos. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah saya colok, kita ukur di 300 voltnya. Nah, di sini sudah ada, kemudian di outnya, out sekundernya di sini ground, dan di sini out sekunder 24 volt. Nah, ini 24,9 sudah ada. Kemudian di out sekunder ini ya 3,5 apa 3,3, 3,4 ya sudah ada. Oke, ternyata berhasil ya. Untuk power supply-nya ini untuk out sekunder udah keluar 24 volt, dan ini 3,4 volt ya, 3,7 3,5 lah kurang lebih. Berarti ternyata untuk power supply ini kerusakannya tadi cuman satu ya, yaitu ininya aja, MOSFET final. Untuk IC driver dan yang lainnya sepertinya masih kondisi bagus-bagus saja. Oke, sekarang akan saya lanjut tes ke unitnya ya, ke mainboardnya. Kebetulan untuk mainboardnya ini ada ya di bawah ini sama yang punya. Mungkin tidak bisa tes layar ya karena layar yang tidak ada. Lanjut. Oke, kita pasang dulu untuk mainboardnya. Kita pasang dulu. Oke, ternyata tadi setelah saya nyalakan, mainboardnya ini mengalami kerusakan ya, kerusakan pada IC XD tadi. Ini sangat panas berlebih ya. Saya nyalakan begini, ini sangat panas ya, IC-nya sangat panas berlebih. Mungkin sekian saja untuk tutorial perbaikan power supply TV LED LG 4 seri 42 LN ya. Ya, ini seri 42 LN. Untuk perbaikan mainboard mungkin nanti akan menyusul ya. Sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.